Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala bil Quran Karim, a'udzu minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bapak Ibu jamaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Judulnya itu mestinya maksud saya itu menuju kemenangan sejati. Jadi bukan hati, sejati. Karena ini dilarang, bukan doa boleh dilarang karena cuma judul. Bapak sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki sebuah kontestasi kolosal, seleksi di tahun politik ini. Sekalian, sebentar lagi kita akan ada kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga calon-calon legislatif mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Bapak jamaah sekalian, umat bangsa ini yang mayoritas, umat Islam yang mayoritas di negeri ini, harus saya terasa atau bahkan kita merasa terpinggirkan, baik di dalam urusan ekonomi, politik, dan lain-lain. Kita sering merasa diperlakukan tidak adil, ulama dipersekusi dan sebagainya. Bapak sekalian, kita seperti sudah tidak punya marwah. Saya kemarin agak terhibur, walaupun sesungguhnya itu tidak boleh terjadi semestinya. Saya kemarin ikut gerakan jamaah subuh di ranting juara nasional, ranting Wage. Satu ranting punya 2 masjid besar, punya SD muridnya hampir 1000, punya TK, punya klinik, punya BTM. Dan ranting itu juara nasional, adanya di Wage, masuk cabang Sepanjang, masuk IDM Sidoarjo. Ranting Wage mengundang Ustadz Jazil. Ustadz Jazil ternyata luar biasa, beliau bisa buat cerita panjang lebar. Ngajinya itu mulai jam habis subuh sampai hampir jam 7, nggak terasa. Saya mungkin panjenengan sudah juga mendengar bahkan melihat videonya ketika Masjid Jogokarian itu dirusui oleh orang-orang yang mabuk. Saya hari Sabtu itu ke PP Muhammadiyah, teman-teman cerita bahwa orang-orang yang mabuk yang jumlahnya 100 lebih
itu lari terbirit-birit. Dalam hati saya, dalam benak saya, anak-anak remaja masjid itu berapa jumlahnya? Kok bisa mereka yang 100 lebih itu ketakutan lari terbirit-birit? Kemarin mendapatkan keterangan resmi, ya, artinya dari sumber aslinya Ustaz Jazil, anak-anak itu cuma 6 rasanya. Jadi yang dirusui ya ngaji seperti ini, tapi di masjid. Kemudian mereka selesai dari sebuah acara begitu, sudah jelas jalannya ditutup, mereka memaksa masuk dan belayar sepeda motornya mengganggu. Inilah ciri orang kafir. Orang kafir selalu ketika ada orang ngaji, dia akan berusaha tasma'u li hadzal Qur'an wal ghafi la'allakum taghlibun. Konsepnya orang kafir Allah sudah tunjukkan. Agar apa? Agar umat ini jangan sampai mendengar Al-Quran, karena itu cara untuk mengalahkan orang yang beriman. La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghafi, artinya agar kita tidak ngaji, agar kita tidak membaca Al-Quran, agar kita tidak mendengar Al-Quran, maka dia bikin sesuatu yang lahu agar kita lalai terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Agar apa? La'allakum taghlibun, agar mereka bisa mengalahkan kalian. Jadi kalau kita dijauhkan dari Al-Quran, maka janji Allah antum launa in kuntum mu'minin, maka itu tidak akan tercapai. Bapak sekalian, ternyata hanya dengan 6 orang, mohon maaf itu karena yang 100 bawa pedang, yang 6 orang juga membawa pedang juga. Loh kok bisa 100 orang lebih terbirit-birit dengan tato yang buaya begitu? Mereka bisa terbirit, katanya begini. Baca dulu, 100 orang itu ternyata hampir rata-rata banyak yang mabuk. Orang yang mabuk itu kan orang yang sedang bersekutu dengan setan, dan setan itu kalahnya, takutnya itu dengan takbir katanya. Maka 6 orang yang 6 remaja masjid itu yang ngejar itu hanya dengan 6 orang. Saya agak merasa tenang, tentram, sekaligus agak bangga juga ketika saudara kita masjid punya marwah. Seringkali Bapak sekalian, kita ini pengen menang, tetapi terjun ke gelanggang itu enggak mau. Iya kan? Ada saudara kita yang terjun di dunia politik saja itu lebih dicibir, mana? Lah apa sih? Bapak sekalian, lalu kemudian ketika itu kita tinggalkan dan kemudian diisi oleh orang lain yang bukan saudara kita, baru kita, waduh. Begitu juga Bapak sekalian di urusan ekonomi. Kita tidak berani terjun ke gelanggang. Coba kita lihat saja teman-teman kita di Islamic Center Madiun ini sudah punya uang 400 juta sih, belum berani bisnis. Nggak tahu mau urusannya berapa itu. Saya tanya lagi Pak Nasir, duitnya mau dipakai apa Pak Nasir? Ratusan juta itu. Akan kita pakai bangun gedung toko swalayan, akan ya, kan 400 juta ini belum, padahal sudah 400 juta. Ada saudara kita yang di depan itu, kemarin ada yang jualan di depan, hanya dengan modal berapa juta itu mungkin nggak sama 10 juta ya jual di depan suami Buddha. Kita 400 juta belum berani Buddha. Bagaimana kita mau menang kalau terjun ke gelanggang saja ogah, dan kemudian kita mencari-cari alasan untuk itu.
nggak usah terjun ke dunia politik. Politik itu kotor. Kalau bisnis juga begitu. Tanya Pak Tolong, saya berkali-kali melatih anak-anak untuk senang berbisnis, terjun di dunia bisnis. Pertanyaannya selalu, Pak Janur, boleh rugi piye? Lah dulu budak pertanyaannya boleh rugi piye? Nanti kalau rugi gimana? Jadi bagaimana kita mau menang? Bapak sekalian, padahal setiap hari kita dipanggil Allah untuk menjadi apa? Untuk menjadi umat yang benar. Bapak sekalian, siapa yang senang pernah lihat ayam aduan jago itu? Jago itu kalau sudah kalah, Bapak sekalian, orang menyebutnya jago pedotan. Tidak berani, yang dekat temannya saja tidak berani. Bapak sekalian, sifat hewan, panjenengan kan pernah mendengar namanya hukum rimba kan begitu kan? Sifat ayam, sifat hewan itu, Bapak sekalian, ayam itu kalau sudah kalah itu dia akan nyisir di pojokan, mendekat ke tempat makan itu nggak berani dia kalau sudah kalah, itu sering kalah, nggak berani. Makanya kemudian upaya kita agar ayam itu pertumbuhannya seragam, maka tempat makan, tempat minumnya itu diperbanyak. Karena ayam nggak gelem suruh gantian piringnya, nggak mau dia. Nggak kayak kita kan, orang 100 piringnya 50, kita masih bisa gantian piringnya. Ayam nggak bisa. Yang kalah dia akan nyisih terus sehingga apa? Sehingga pertumbuhannya menjadi timpang. Sekalian, pengalaman menjadi orang-orang yang kalah itu seperti itu. Rasa percaya dirinya menjadi hilang. Tidak ada sesuatu kebanggaan yang biasa tampilkan. Sehingga apa? Sehingga kalau jalan saja rodok decek dulu nggak iso. Maka kemudian Bapak sekalian, jangan sampai anak-anak kita atau cucu kita itu punya pengalaman yang kalah. Biarkan anak-anak kita itu punya pengalaman berprestasi apapun. Kalau anak-anak punya pengalaman berprestasi, oh dia punya gagal, dia punya kebanggaan. Nah, Bapak sekalian, sehari kita dipanggil 15 kali untuk menang, dan yang luar biasa, kemenangan yang Allah janjikan, kemenangan Allah yang seru buat kita ketika kita berupaya berikhtiar menjadi pemenang, itu tidak ada yang kalah, tidak ada pihak yang kalah, kecuali apa? Kecuali kontestasi politik, kontestasi ekonomi itu selalu ada yang kalah. Calon presiden dan wakil presidennya cuma ada 2. Nanti kalau yang satu menang, yang satu kalah. Pilek sudah begitu. Wis kadung tek wakeh kalah. Ada yang stres juga dulu. Kontestasi itu melahirkan pihak yang menang dan yang kalah. Tetapi ajakan Allah, hayya 'alal falah, itu orang biasanya menyebut zero sum game. Jadi ketika kita menyambut seruan Allah untuk menuju kemenangan itu, Bapak sekalian, itu tidak ada pihak yang kalah. Bapak sekalian, dengan alasan berbagai macam kompetensi yang kita miliki, Bapak sekalian, maka semestinya kalau kita tidak berani terjun ke gelanggang,
maka mestinya mari kita support saudara kita yang terjun ke belakang. Jangan malah dicibir, apalagi malah kita gembosi. Kalau ada saudara kita terjun ke gelanggang berjuang di dalam menegakkan syariat Allah, baik melalui jalur politik, jalur ekonomi, mari kita support. Karena itu yang Allah kehendaki. Bapak sekalian, Allah dengan tegas menyebut itu di dalam dalam surat Al-Anfal mulai ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina aw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Sekalian, orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan orang yang suka memberi tempat, mendahulukan saudaranya, yang suka menolong saudaranya itu, di antara mereka itu saling melindungi. Bahkan Allah mewajibkan kita untuk apa? Untuk membantu menolong mereka ketika mereka berjuang di dalam urusan agama Allah. Terusan ayat itu masih dilanjutkan lagi, Bapak sekalian. Kalau itu tidak kalian lakukan, Bapak sekalian, maka akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi. Akan terjadi di dalam ayat 3. Karena apa, Bapak sekalian? Karena apa? Karena walladzina kafaru ba'duhum awliya ba'din. Karena orang-orang kafir itu di antara mereka sama, dia melakukan apa? Melakukan saling menguatkan, saling melindungi di antara mereka. Ketoknya gegeran, tapi kalau sudah berhadapan dengan panjenengan semua, dia terikat kuat dalam satu kesatuan. Maka kalau tidak kalian melakukan yang sama, al-yaum ba'din, ba'duhum al-yaum ba'din, kalau tidak kalian saling melindungi, saling menyokong, saling mendorong, saling menguati di antara yang beriman. Kata Allah, jika kamu tidak melaksanakan yang seperti itu, Bapak sekalian, niscaya akan terjadi kekacauan dan kemudian terjadi kerusakan yang besar. Kalau pimpinan BWM sudah menugaskan Pak Najib Hamid, saya terus terang seandainya ditugaskan gak wani rasanya, tidak punya kompetensi. Maka tidak cara lain saya misalnya nyurung saja. Pak Najib Hamid nomor berapa? Berapa? Jangan kayak orang yang suka dolanan kartu ya. Saya waktu kecil dolanan kartu 41. Bapak sekalian, ini bagian dari jihad politik yang sudah ditetapkan oleh, saya lihat beliau kemarin satu hari itu bisa di 5 tempat dan jauh-jauh, Malang, Trawas, sampai sepanjang hari Sabtu kemarin, sehari, setiap hari seperti itu. Alhamdulillah Allah karuniakan kesehatan buat beliau. Saya cerita sama teman-teman, ini yang memilih ini juga luar biasa, yang mengambil keputusan untuk menegaskan beliau itu juga luar biasa, dibimbing oleh Allah. Karena apa? Karena ternyata yang dipilih itu juga orang yang luar biasa. Kelihatan kita orang yang gak pakai lemu, lentran gitu, tapi ternyata fisiknya luar biasa. Mudah-mudahan Allah meridai memenangkan beliau. Bapak sekalian,
Jadi Allah itu suka kalau menjelang itu kita semua ini keluar menjadi pemenang. Bahkan Allah menjanjikan wa antum la'launa in kuntum mu'minin. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. Syaratnya apa? Syaratnya itu Al-Qur'an itu. Jadi Bapak sekalian, maka kemudian ketika Allah menyeru kita hayya 'alal falah sehari berapa kali? 15 kali. Azan itu disebut 2 kali, 5 kali, 10 kan? Kopatnya disebut sekali, 5 kali. Sehari 15 kali kita disuruh untuk keluar menjadi pemenang. Dan yang luar biasa, Allah menjamin kalau panjenengan keluar sebagai pemenang maka tidak ada pihak yang kalah. Itu kan sudah luar biasa. Dan yang kedua bagi saya, Allah berikan konsep petunjuk yang jelas, konkret, real. Bapak sekalian, siapapun yang mau datang ke Islamic Center pagi ini, kalau dia tidak tahu persis di mana Islamic Center itu, sekalian, sekarang kan tinggal tulis saja kan di map, Google Map itu kan, tulis saja Islamic Center Madiun. Kemudian muncul gambarnya, sak suaranya bisa. 500 meter lagi belok kiri, 100 meter lagi belok kanan. Enak kan? Enak, sekarang enak itu ada seperti itu. Ada petunjuk yang jelas konkret sehingga siapapun yang nggak ngerti dia pede aja. Ternyata juga begitu. Kemarin saya baru pulang umroh itu, ternyata supirnya sama pemandunya juga nggak ngerti dari Madinah mau ke Jeddah, mau ke apa itu yang pertokoan itu apa Pak? Cornish. Ternyata juga pakai itu juga. Sampai kadang-kadang kalau kita sudah tahu itu, iya kok cerewet menjawab bola pada belok kiri belok kanan. Bapak sekalian, kalau kita punya itu kita tenang kan? Nah mestinya Bapak sekalian, kita juga mestinya lebih tenang. Makanya kemudian wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa rendah, jangan bersedih. Iki loh Al-Quran. Untuk apa? Untuk kalian menjadi orang yang akan tinggi-tinggi derajatnya di sini. Jadi syaratnya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tadi pagi-pagi sebelum acara ini dimulai, saya tadi menjelaskan ya Ustaz, bacakan surat Al-Baqarah itu mulai pertama dari kan, agar kita itu senantiasa di dalam petunjuk Allah, agar kita keluar menjadi pemenang. Maka syaratnya tadi apa? Iman kepada yang lain, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian apa yang kau rizkikan kepada kau infakkan di jalan Allah. Dia percaya terhadap apa-apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan juga dia percaya kepada hari akhir. Wah, sudah diganti transparan ini, dan mudah malu lah kalau pakai orang malu karena kelihatan sudah diganti kelihatan ini. Jadi Bapak sekalian, agar kita menjadi pemenang, maka Bapak sekalian, syarat pertama adalah kita senantiasa agar menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Oleh karena apa? Oleh karena kita butuh ngaji dan ngaji. Sekali lagi Bapak sekalian, panjenengan akan menjadi orang yang kalah ketika apa?
la tasma'u li hadzal Qur'an. Jelas itu Allah jelas. Mereka akan membuat kegaduhan. Mereka akan membuat yang paling soft, paling indah, paling mulus. Mereka akan bikin acara-acara yang sangat indah untuk kita nikmati, sehingga pada jam-jam itu mestinya itu ngaji jadi lupa ngaji. Misalnya seperti itu yang mereka lakukan. Karena apa? Karena apa? Sekalian mereka tahu syarat keluar menjadi pemenang itu adalah senantiasa kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Bapak sekalian, di dalam surat Al-A'la itu, salah satu di antara syarat agar keluar menjadi pemenang itu adalah qad aflaha man tazakka, mensucikan diri. Sebaliknya, di surat yang lain Allah juga peringatkan, kalian akan menjadi orang yang kalah. Ketika apa? Ketika kalian dalam kondisi sedang mengotori diri. Wa qad khaba man dassaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Bapak sekalian, upaya untuk mensucikan diri Bapak sekalian kan jelas. Orang yang beriman, orang yang mendapatkan petunjuk ya Allah, ulaika lahu tamir-bim, ulaika humul tadi itu di antaranya adalah beriman kepada yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah menegakkan sholat. Rasulullah menyatakan bagaimana tidak bersih seseorang itu ketika di depan rumahnya ada sungai dan 5 kali sehari dia mandi nyemplung sungai lah, kira-kira mandi di sungai. Bukankah salah satu syarat seseorang disebut beriman itu wakilnya sholat? Yang kedua, itu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun surat 23, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang lagau, yang gak ada gunanya, yang sia-sia. Karena apa? Perjalanan kita semuanya memikirkan surga. Bapak sekalian, saya baru mendapatkan testimoni dari Pak Sultan. Barusan beliau lulus ujian program doktor S3-nya di Universitas Gadjah Mada. Dari sekian puluh itu yang tersisa tinggal berapa gelintir saja. Katanya beliau salah satu yang mau diuji itu perempuan. Mau diuji itu loh bolak-balik dan buri. Bu, sampean lapo bolak-balik dan buri. Sampean stres itu. Biasa saja kata Mas Sultan. Karena apa? Karena yang diujikan, yang mau diujikan itu dari materi-materi yang telah diberikan. Nggak mungkin jauh dari yang katanya Mas Sultan beliau mau ujian dokter, hanya ujian dokter saja. Orang bisa terpuyuh-puyuh. Coba bayangkan Pak Jainul, kalau kita menghadap Allah kelak, kita akan ujian di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan kita dunia. Apakah malah tambah kepuyuh-puyuh, kepondal-pondal nggak karuan? Katanya ini pelajaran yang luar biasa buat saya.
Agar apa? Agar kita itu senantiasa menekuni, tunduk patuh kepada apa? Kepada yang telah Allah ajarkan, kepada Allah yang telah tentukan. Dan yang luar biasa sekali lagi misalnya, kalau kita terus mereview, apalagi menjalani, misalnya menjalani materi-materi yang tadi itu harga bayar lunas itu, misalnya, apalagi ngelakoni ini bayar lunas tadi itu, maka kelak menghadapi ujian itu ya biasa saja. Karena sudah betul-betul menjadi habit, menjadi karakter kita, menjadi kebiasaan kita. Terus saja. Jadi syarat agar menang itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ketika orang membiasakan bahwa setiap langkahnya itu bermanfaat, setiap langkahnya bukan hal yang sia-sia, setiap langkahnya itu bukan sesuatu hal yang tidak berguna, maka kelak ketika menghadap Allah dia ada tempatnya. Tempatnya di mana? Tempatnya ya di tempat yang tidak ada kesia-siaan di situ. Di mana itu? Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagi. Di surga yang tinggi itu la tasma'u fiha lagi. Kalian tidak akan mendengar sedikit pun di dalam surga yang tinggi itu sesuatu yang sia-sia. Jadi ketika kita membiasakan diri melakukan, berbicara, bersikap sesuatu yang bukan kesia-siaan itu, sesuatu yang bermanfaat, sekalian, maka kelak nanti ada tempatnya sendiri. Fi jannatin 'aliyah, di surga Allah yang paling tinggi. Jadi Bapak sekalian, Allah menyebut orang yang walladzina hum 'alal lagwi mu'ridun itu qad aflahal mu'minun. Dia orang mukmin yang sukses, dia orang mukmin yang menang. Ketika seseorang senantiasa berikhtiar bahwa apa yang dilakukannya itu sesuatu yang bukan sia-sia, Bapak sekalian, ada sesuatu yang bernilai di hadapan Allah. Itu ternyata tidak semata-mata jumlah yang banyak. Misalnya, kalau Allah sudah tentukan subuh 2 rakaat dan kemudian panjenengan sholatnya 4 rakaat, kira-kira rekoso yang mana? Rekoso yang 4 kan? Kira-kira kalau subuhnya 4 rakaat punya nilai apa tidak di hadapan Allah? Halo? Kok tidak berani? Tidak ada nilainya, dan mungkin malah menjadi mencelakakan buat kita. Karena apa? Karena tidak ada kepatuhan buat kita. Untuk apa? Nek perintah loro ya wis loro lah, rasa kakean neko-neko gitu kan. Jadi kalau 2 dengan 4 itu ngelakoninya itu abot 4. Tapi ternyata yang punya nilai di hadapan Allah itu 2. Karena apa? Karena perintahnya cuma 2. Bapak sekalian, siapa yang ingin menjadi orang yang baik? Coba angkat tangan. Siapa yang ingin menjadi orang yang baik? Semua. Oke, semua ingin menjadi orang yang baik.
Bapak sekalian, kemarin saya ngaji di hadapan ibu-ibu Asia, saya tanya satu persatu, Bu, jenengan ngaji ini berapa kali dalam seminggu? Oh, tiap hari ya Ustaz, katanya. Tiap hari ngaji. Iya, tiap hari ngaji di Masjid An-Nur Sidoarjo, antara jam 8 sampai jam 9. Lalu saya tanya, enggak, ini ngaji ini itu benar-benar ngaji atau karena nunggu anaknya sekolah timbang nunggu terus dengan ngaji? Oh, ini ngaji benar Ustaz, berangkat dari rumah kita niat mau ngaji. Oke. Lalu saya tanya, apa manfaatnya buat panjenengan ngaji ini? Pengen hidup kita menjadi lebih baik. Hidup kita lebih tenang Ustaz dengan ngaji. Kita mendapatkan ilmu yang darinya tidak tahu menjadi tahu. Terus saya kejar sampai 7 jawaban, baru kemudian jawaban yang ke-7, ya karena ibu-ibu, jadi yang jawab ya ibu-ibu lah, karena yang ngaji hanya ibu-ibu semua. Jawaban yang ke-7 itu, dengan ngajinya Ustaz, kita punya pengetahuan untuk apa? Untuk mendakwahkan kepada keluarga saya, kepada anak cucu saya, kepada semuanya. Jawaban yang 1 sampai 6 itu semuanya itu manfaat yang didapat itu untuk dirinya sendiri. 1 sampai 6 hidup menjadi lebih tenang, tambah pengetahuan. Pokoknya 1 sampai 6. Lalu saya tanya, Bu, kalau panjenengan pengen menjadi orang baik, ya baik itu kan? Apa kriterianya pengen menjadi orang baik itu? Oh, bukan. Loh, beliau menjawab, bayangkan tiap hari ngaji, tahu persis. Orang baik itu Ustaz, orang yang senantiasa menebar manfaat kepada manusia yang lain. Lalu pertanyaan saya, lah ya, jangan ngaji sakmono tahun, 10 tahun panjang ngaji, tapi kemudian mindsetnya itu manfaatnya enggak ada untuk yang orang lain. Hanya jawaban ke-7 tadi tok itu loh yang untuk orang lain. Yang 1 sampai 6 itu hanya untuk panjenengan sendiri. Lalu 10 tahun yang panjenengan dapatkan itu yang untuk orang lain kan yang ke-7 saja, dan itu pun hanya terbatas keluarganya. Sekalian, saya percaya dan saya yakin panjenengan semuanya percaya yang hadir pada pagi ini ada orang-orang hebat, orang-orang yang baik. Jumlahnya ratusan. Masih ditambah lagi sayap-sayap malaikat menaungi kita semuanya, mendoakan kita. Lalu sekalian, kalau urusan toko supermarket tadi, kira-kira kecil atau besar? Kecil, disangka doa orang ratusan ini kecil saja. Yang belum ada itu, Bapak sekalian, ada sebuah kepemimpinan, ada sebuah keteladanan kepemimpinan yang mampu kemudian membuat dirijen itu, ini kayak ADMS itu loh. Dan kemudian semuanya doanya sama, sikapnya sama, geraknya yang sama. Misalnya ratusan orang yang hebat ini misalnya, tinggal mau kita gerakkan kemana, untuk urusan apa saja, urusan politik, urusan ekonomi, itu kuncinya itu adalah bukan di masjidnya tapi di jamaahnya ini. Apalagi orang-orang ini, orang-orang hebat, saya yakin doanya luar biasa, tinggal doanya podo apa enggak, itu saja. Kalau doanya sama, misalnya ini salah satu contohnya, Pak Najib Dadi. Misalnya
Mohon maaf ya, saya kalau harus kasih contoh diri saya sendiri. Saya itu punya anak perempuan cuma satu-satunya anak perempuan saya dari 3 anak saya. Dan kemudian anak perempuan saya itu pokoknya untuk urusan jodoh saya terserah papa saja. Jadi terserah saya. Anak saya itu aktif di kuliah itu, banyak temennya. Kalau ada laki-laki dekat dengan saya itu mesti saya tanya, kan lama saja. Kalau saya tidak berani tanya, saya minta tolong teman saya. Itu loh, anak lanang ngedeki anakku itu, mau apa? Mau nikah? Iya, mau dolanan toh. Kalau mau dolanan toh, hanya sekedar kubur, tidak usah. Ya. Saya kan juga bingung nyarikan, wes teman-teman tak jadi tolong Pak Tamhid, Pak Najib, tolong Pak. Saya ini pebisnis seperti Pak Tomo lah, Pak Tomo bisnisnya besar, saya tidak pakai besar. Rasanya bisnis itu lebih gampang timbang goleknya jodoh anak. Beberapa kali datang tidak cocok, tapi saya punya harapan. Mohon maaf, saya punya harapan. Anakku itu tak jodohnya karo ponakanku. Ibunya itu masih sepupu saya dan teman sekolah saya. Satu SMA itu sekelas sama saya, ibunya itu. Saya cuma batin saja ketika di mana saja kesempatan yang kira-kira doa itu bisa coba aku tunggu muga-muga anakku itu rabi karo ponakanku iki lah. Arek ya gak ngerokok, ya gak, mohon maaf banyak ngerokok. Mohon maaf banyak ngerokok, gak ngerokok, ya gak aneh-aneh. Ternyata urusan perjalanannya itu berliku-liku. Waduh, ternyata anaknya bisa calonnya dokter dari Bojonegoro sana. Tapi alhamdulillah kayak gak situ ya, gak jadi. Saya kan alhamdulillah gak situ. Padahal saya itu berdoa supaya kuat doanya. Saya ngajak istri saya, engkau neng multazam, neng tawaf, ayo dulu supaya daya dorongnya lebih kuat. Dan ngomong situ sama dua kan lebih kuat dua. Doanya sama kali. Ternyata sekalian sekarang betul-betul jadi mantu saya. Pada waktu mau nikah itu saya nggak ngerjol papung. Jadi saya kan papung, saya pade nih. Aku gak butuh kerja. Engkau lek nikah kan dikayakan oleh Allah. Ternyata konsep itu sampai sekarang nggak mempan, belum mempan buat anak saya nomor 2 ini. Umurnya sama likur gak yuk rabi-rabi. Padahal iya kunu fuqara ayo berimullah min fadli. Saya yakin jika kalian miskin Allah akan mengkayakan kalian. Kalau orang mau menyerahkan nikah dengan apa? Min fadli, dengan karunia Allah. Ayo siapa yang masih sendiri? Mau masih muda, masih tua, segera menikah. Mohon maaf, saya sering dikasih tahu sama teman-teman Allah yarham Ustaz bin Arifin itu, kalau ada saudaranya, ada temannya, sahabatnya, istrinya meninggal, mesti nasihatnya tentang radio. Laki-laki yang sahabatnya yang laki-laki maksudnya tentang radio. Karena apa? Iya kullu fuqara yughnillahu min fadlihi. Kalian akan senantiasa dikayakan oleh Allah kalau menikah. Jadi saya lihat kita ini menjadi orang hebat. Doa kita luar biasa dan didengar atau dikabulkan oleh Allah doa kita ini. Tapi terjun ke gelanggang untuk menjadi syarat untuk menjadi memenangkan, terjun ke medan juang, terjun ke gelanggang. Karena apa? Karena sudah terbukti bahwa para sahabat yang Allah sebut mereka orang-orang yang baik itu, umat yang terbaik itu, di antara mereka juga banyak pebisnisnya. Justru ketika menjadi abdi negara, hartanya itu dihabiskan untuk apa? Untuk mengabdi kepada umat. Dan nyumbang sumur itu loh, miliaran. Nyumbang perang Tabuk itu, saya hitung itu 25 miliar.
sahabat Utsman bin Affan. Bondoku tak hitung-hitung gak sampai 25 miliar. Ya, beliau sahabat yang Allah sebut mereka umat terbaik itu nyumbangnya saja 25 miliar. Kalau nyumbangnya 25 miliar, maksud hartanya cuma 10 miliar lah, gak mungkin kan? Kan gak mungkin kalau hartanya cuma 10 miliar nyumbangnya 25 miliar. 15 miliar dari mana? Artinya apa? Artinya mereka memang kaya gitu loh, sugih. Sementara kita ini kalau sugih lebih. Kadang-kadang nggak jelas sih alasan antara males dan itu kan nggak jelas itu batasnya kan? Antara males dan takut ke medan juang diusir. Itu katanya urusannya wong-wong itu. Akhirnya benar kan diambil wong-wong itu kan? Diambil mereka, sudah habis diambil mereka. Bapak sekalian, kalau pengen menjadi orang yang baik, itu kan menebar manfaat kepada manusia yang lain. Lalu mindset kita, coba lah tadi itu, tak tunggu jawabannya, baru jawaban ketujuh itu punya mindset untuk orang lain. Maksud saya, bisa lihat, kalau kita sering ngaji seperti ini dan kemudian doa kita itu doa yang makbul, kita ini tinggal bikin mimpi bersama saja. Islamic Center yang sini udah bagus. Misalnya jangan seneng sekaligus bangga, sekaligus enak kan punya Islamic Center. Seneng kan? Bisa ngaji, tempatnya bagus, enak. Misalnya saya tanya ke panjenengan, menurut panjenengan kira-kira posisi kita seperti ini, kondisi kita seperti yang nyaman seperti ini, bisa ngaji di tempat yang tenang, di tempat yang nyaman seperti ini, kira-kira orang lain pengen nggak seperti kita? Halo? Sekarang seringkali yang kita nikmati itu kita merasa nggak ngene tok. Padahal banyak di antara di luar sana itu pengen mereka itu seperti yang penjalan lakukan sekarang itu pengen. Sekalian, saya punya bisnis restoran di rumah. Kemarin hari Jumat itu kita ada 3 titik Jumat berkah itu. Karena di kantor Lazismu di Masjid Al-Badar itu setiap Jumat juga membagikan nasi 200 porsi. Karena nggak ada yang isi, maka kemarin Jumat kita bikin 3 nasi bungkus untuk Al-Badar sama di resto itu. Orang melihatnya, wah, enak, pengen kayak Pak Jainul. Padahal bisa lihat, ketika saku sing lakoni itu rasanya ya babak belur ketatap-tatap gitu kan. Sikil gondas-ndas ke sikil, salah ya sikil Pak gondas. Artinya itu ya berat lah itu. Tapi ternyata Pak bisa lihat, ada orang yang menginginkan seperti kita. Sekalian, enak ya, Pak Jainul ke rumah bawa mobil gitu. Lalu saya bilang sama namanya Ustadz Faizin, Ustadz, tadi kita dari rumah, kita kan makan bersama tadi. Saya makan berapa piring tadi? Sepiring, saya juga sepiring, nggak ada malah. Aku lebih titik timbang panjenengan. Mobil ini kalau menurut akadnya itu, ini kan milik saya. Jenengan nunut. Ini ngomong kasarnya seperti itu saya beliau. Karena sudah kiai tapi karena nom itu jauh lebih muda dari saya. Namanya Ustadz Faizin. Ternyata orang pengen seperti saya punya mobil, ternyata lu enak sampean Ustaz. Mangane mau ke sampean, aku nyopir sampean longgo-longgo karo ngantuk-ngantuk. Jadi seperti itu loh Bapak sekalian. Jadi kemudian Ustaz, kalau ingin menebar manfaat, wis terus gak usah ngereken liatin, gak usah lihat yang di atas,
Nggak usah lihat yang di atas. Karena syaratnya itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kalau mau jadi orang yang mulia itu yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Sudahlah, apa yang bisa kita lakukan pada posisi ini? Posisi ini lagi itu yang terbaik. Yang setiap orang itu bisa menebar manfaat, setiap orang itu bisa menjadi orang yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk ini 100 ya nyumbang 10, 5, selawe, 50, aja nyumbang 200. Engko sakne koncone malah utang nang koncone 100. Iya kan? Enak, kita ini hanya dibebani oleh apa? Oleh kemampuan yang Allah bebankan ke kita. Enggak mungkin Allah itu memberikan beban. Dan baru sekalian, kita mesti meyakini kondisi apapun kita, masya kita mempersepsinya ini gak enak ini. Masya kita melihatnya gak enak, itu sudah yang terbaik dari Allah. Jangan bilang gak enak tuh. Ya kalau merasa gak enak bener ya sabarlah. Nanti kalau merasa enak ya syukur. Cuman gitu saja kan. Jadi baru sekalian, senantiasalah berpikir, bersikap, berlaku, apalagi ucapan. Asalnya saya kemarin mendapatkan kondisi yang tidak nyaman terhadap teman-teman lazismu sebalapan. Balapan itu 9 PDM tapal kuda sana, mulai Pasuruan sampai Banyuwangi. Mereka harus kaningoyo, tahu ya kaningoyo, bersusah payah bikin pelatihan keuangan 2 kali dengan biaya sendiri. Lalu kemudian ada sahabat saya dari wilayah datang turba, sampai niku lampung gak ngene-ngene iki lho gak ana gunane coba bayangkan. Langsung ketuanya itu muntap emosi. Karena apa? Sesuatu yang gak ada gunanya. Lawang workshopnya, kursus pelatihan sudah berjalan sampai 2 kali. Lapor sih tidak ngomong iki lo gak ada gunanya. Saya meyakini gak mungkin lah sesuatu itu yang gak ada gunanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kan begitu kan? Kita kan dibiasakan diajari ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu ciptaan Allah yang sia-sia. Gara-gara peristiwanya sudah terjadi, ucapan itu tidak akan merubah peristiwa itu, Mas, tapi justru menyakitkan. Saya sampaikan ke teman-teman waktu umrah kemarin, teman sekalian, waktu terakhir mau pulang untuk kita saling memaafkan. Ada hal yang aib kita karena orang sedang safar itu aurat. Orang sedang safar itu semua apa kebiasaan di rumah itu kelihatan. Maka yang aib-aib jangan diceritakan. Cukup sampai sini saja, kita saling memaafkan. Saya cerita ke teman-teman, sakjane aku yo gak nyaman. Waktu kita janjian jam 2 mau ke masjid, mau tawaf dengan harapan jam 2 itu lagi sepi gitu kan. Kemudian kita bisa qiyamul lail dengan waktu yang cukup panjang. Tapi jenengan tak anteni ning lobi sampai jam 3 gak mudun-mudun. 3:30 baru turun. Karena ada yang sepuh, kalau terlalu ramai kan kasihan yang sepuh saya bilang. Tapi saya tidak pernah ngomong apa-apa terhadap kejauhan itu. Karena apa? Karena ketika saya ngomong loh, jatuh nolek sampean tekone mau jam 2 lah gak kayak gini kan, gak ulang kayak gini. Saya tidak akan ngomong gitu karena apa? Karena itu pasti menyakitkan sampean dan gak bisa merubah apa-apa. Aku yang menengah. Jadi Bapak sekalian, yang demikian, hal yang demikian, apalagi Bapak sekalian itu ketika terhadap pasangannya, oh jelas-jelas masakannya ya wis dadi, ya wis mateng. Dan sudah dimakan, yontek pisan. Lho kok dadak ngomong, aduh iki mau jane pomo rada asin titik ngono enak. Lah lha kenapa dadak ngomong rada asin titik enak? Oh nyatanya sudah habis. Ndak merubah keadaan tapi itu menyakitkan. Terus kalian
sekali lagi, bukankah kita yang selanjutnya Bapak sekalian, walladzina hum lizakati fa'ilun. Saya lompat-lompat aja karena ini kayaknya waktunya tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Bayar zakat, Bapak sekalian, saya mungkin sudah sampaikan di pengajian yang sebelumnya bahwa zakat itu ternyata zakat harta, zakat mal itu yang belum terbayar di Jawa Timur itu lebih dari 13 triliun. Lebih dari 13 triliun. Artinya ada muzaki, ada orang yang harusnya wajib bayar zakat itu belum bayar zakat. Sekalian, seperti halnya yang lain. Jadi kalau syarat menuju sukses, syarat menuju menang, agar kita menjadi orang yang menang, salah satu diantaranya itu membayar zakat. Dengan ZIS itu sekalian, teman-teman yang lain sudah membuktikan bisa bikin rumah sakit yang bayar karepmu gak ya kan. Ada dengan ZIS juga ada yang sudah bikin sekolah bayar karepmu gak ya kan. Dengan dimulai dari bergerak menegakkan syariat zakat. Syariat zakat itu manfaatnya tidak hanya itu tadi, mengangkat harkat ekonomi 8 asnaf itu, tapi lebih dari itu, buat kita yang wajib zakat itu merupakan bagian dari penegakan keimanan dan keislaman kita. Karena kalau kita tidak bayar zakat sedang kita sudah wajib membayar zakat. Dan wajib membayar zakat itu ketika seseorang sudah punya penghasilan 2 juta 1 bulan, maka dia harus bayar zakat. Maka akan runtuhlah keislaman dan keimanan kita. Sama posisinya itu dengan sholat. Wong gak sholat wedi luar biasa gak sholat. Tapi lek gak bayar zakat itu gak patek wedi itu. Tidak tahu kenapa. Saya tahun 85 itu tertarik dengan orang yang bayar zakatnya itu tertib. Padahal menurut saya orang itu gak patek kiai, maksudnya tidak patek nyantri, baca Qurannya juga baru belajar, masih lebih fase saya lah waktu itu baca Qurannya, dia baru belajar, sudah usianya saja, tapi urusan ngasih urusan bayar zakat itu luar biasa. Tahun 85 itu saya tanya ke ketua panitia tetangganya, waktu itu belum ada seperti sekarang, ada lazismu, belum ada apa itu. Namanya Pak Hardi, guru SD. Pak Hardi, beliau membayar zakat berapa? Yang dititipkan ke kita untuk dibagi ke tetangga-tetangga ini Pak Jenderal jumlahnya 25 juta tahun 85 itu. Padahal tahun 85 itu gaji saya 175 ribu, gaji 175 bayar zakat 25 juta ya kapan? Padahal saya begitu mengidolakan beliau. Mari ngono istri saya pokoknya semua perolehan potongan 2,5% taruh di rekening sendiri, nanti setahun sekali keluarkan. Ya karena tertarik dengan orang yang mohon maaf yang saya cerita tadi loh, baca Quran saja belum lancar, baru belajar. Tapi ternyata perilaku itu justru seperti menampar saya, jadi aku tak niru beliau. Lalu kemudian ini itu mindset saya itu nggak sendiri mikir loh,
berarti ben iso bayar zakat 25 juta. Aku berarti tak ngingu PT mari. Lapang kerjane Covid ini. Gak iso bayar zakat 25 juta, saya akan tetap kerja di Covid. Aku tak nyeleni, tak ngingu PT. Lalu saya cerita ke teman-teman saya itu ke Cina-Cina, ya aku pengen ngingu PT, tapi aku gak ada duit, bayarku sama ini. Saya terang-terang gaji saya sekian. Lalu ada orang baik hati Cina, namanya Sujio. Aja nih, sampai celengono duitmu, gajimu, engkau tuku lemah, bangun kandang, peles kandangmu tadi, PTE tak iseni. Wah, mulai kelihatan. Ternyata benar saja. Hanya apa? Mimpi tol. Kemudian berani apa? Berani menyampaikan ke teman-temannya. Ya seperti tadi lah, saya batin, cuma tak batin kan, kalau tak dongani, tak pengen anakku itu apa rabi karo ponakanku, kan gak kesuwen kan akhirnya, kesuwen tak lalu tak tembung aja ibu juga sepupu saya kan, anakmu dirabeni karena anakku ayo, sambil guyon-guyon gitu, kalau enggak jadi kan ya enggak izin, ya pura-pura sambil guyon kan gitu. Oh ya teman saya SMA sekelas. Oh ternyata sambutannya, oh ya mas, aku tak omong nih arahnya. Artinya dideklar. Jadi bapak sekalian, kalau punya keinginan maka harus dideklar. Dideklar ke siapa? Ke Allah, sama yang bersangkutan tadi. Tapi yang luar biasa hebat, lisan kita tidak usah mati itu, Allah sudah tahu hati kita. Ya Allah, aku pengen sugih ya Allah. Iya kan? Semua kan gitu kan? Ya Allah, motorku wis gasnya tak gede, ini malah meledos ya Allah. Pengen ganti ya Allah. Tapi Bapak sekalian, seringkali jalan yang kita lalui itu bukan jalan ke sana. Sekali lagi Bapak sekalian, kita pengen menang tapi kita tidak mau terjun ke gelanggang. Tidak mau terjun ke gelanggang. Wedi engko lek rugi piye jane. Kok enggak kemudian engko lek batinnya akeh terus kesugihan ya apa Pak jadi. Kok enggak, sama sekali itu enggak pernah terjadi seperti itu. Orang bisnis diajak bisnis, kemudian dari pertanyaannya, golek batinnya wakeh terus naik kesugihan ya apa Pak Jan? Enggak ada itu. Selalu pertanyaan kau naik rugi ya apa Pak Jan? Nah, Bapak sekalian, yang selanjutnya itu tidak kikir. Kalau pengen menjadi pemenang itu tidak kikir. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan kemudian dia senantiasa punya mindset, punya pikiran mementingkan orang lain. Oleh karenanya usah lihat para sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin itu Allah sebut mereka kuntum khairu ummat karena apa? Karena dia senantiasa walladzina amanu nasaru, mereka senantiasa ba'duhum awliya ba'din. Omah dikekno, bojo dikekno. Bayangkan kita ke omah, iya kan? Jadi Bapak sekalian, contoh konkret nyata itu ada di depan kita, itu ada. Terus dari itu jawaban itu, ya mesti ae sahabat, mesti ae, ya mesti ae soge nyumbang ya gampang enteng, belum tentu. Wong sing sugih nyumbang wangel ya akeh juga banyak. Jadi Bapak sekalian, tarik sekali lagi. Kayaknya kan sudah jam 7 ini. Sudah lebih, sudah panas juga. Oh belum. Jadi Bapak sekalian, ternyata untuk keluar menjadi pemenang dan tidak ada pihak yang kalah. Bapak sekalian, kalau kita semuanya pengen keluar menjadi pemenang dengan tuntunan Allah ini, Bapak sekalian, maka kita sekaligus memenangkan orang lain,
mengangkat orang yang lemah, melakukan pembelaan terhadap orang yang lemah. Dengan apa? Dengan berikhtiar menjadi penenang. Dengan apa? Dengan yang Allah tuntunkan, ajarkan kepada kita. Maka kemudian ini disebut zero sum game. Ada yang menang tapi tidak ada yang kalah. Hebat kan? Orang beriman itu hebat, oleh karena antumul a'laun, tinggikan derajat. Makanya kemudian saya lihat nanti kalau keluar dari sini itu yang rodok gagah gitu loh. Masya sudah sepuh ya, gagah. Masya biasanya kalau sudah sepuh itu habis duduk, apalagi duduknya di bawah itu, baru mau berjalan itu atau melurus nesek. Pengalaman ternyata saya mengalami juga itu. Dilurus nesek baru jalannya rada enteng. Makanya saya sering lihat bapak ini tinggi besar, gagah, kokoh, tapi sangat kok dengklik, kursi ya. Berdiri lama juga bisa. Ternyata masalahnya nek mari sujud lu ngadeg lu gak iso lututnya ini. Oh, ternyata podo itu penyakit ini. Mudun tangga agak giginya agak dukur, sakit lutut. Jadi baru sekalian, kalau kita punya mindset, punya pikiran, kemudian muncul di dalam tindakan keseharian kita, kita mengedepankan, selalu mengedepankan saudara kita, maka Allah yang akan turun tangan sendiri mengurus urusan kita. Saya dengan kalimat ini begitu mengena ketika malam-malam di hadapan pendirinya Yatim Mandiri itu, orang Takaran itu aslinya, Pak Nur Hidayat, Pak Jainul. Sudahlah, sangat pas cocok di lasis itu. Sudah totalitas saja, jadi nggak usah bisnis petrosi arah-arah. Kalau full ngurusan, kalau full sampai ngurusi urusan Allah ini, maka Allah akan mengurus seluruh urusan kalian, katanya. Oh ya siap, insyaallah. Bismillah. Masih gak ono ilmu nih, dokter hewan ngurusi zakat apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Tapi Bismillah. Jadi Bapak sekalian, terakhir mari kita berdoa. Sekali lagi kita semuanya, bangsa ini, rakyat ini berharap, sangat berharap peran solusi dari orang-orang yang beriman, orang-orang seperti kita semuanya, orang-orang seperti panjenengan semuanya. Berharap akan doa-doa panjenengan semuanya. Berharap akan manfaat yang panjenengan tebar. Katanya, siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan saat ini? Bapak sekalian, panjenengan kan umurnya juga nggak beda jauh sama saya kan, paling ya 60, ada yang 70, bahkan mungkin ada yang lebih tua dari saya. Rasanya tidak lama lagi ya, tidak panjang lah. Mari kita lipat gandakan sisa ini. Dengan apa? Ya dengan memakmurkan masjid, dengan melipat gandakan yang Allah telah titipkan ke kita. Saya terus terang sama rasanya masa gak cukup sih sampai kita mati. Allah titipkan ke kita, lebih dari cukup lah. Karena apa? Kalau kita habis jatah kita yang Allah lo matikan, saking sayangnya Allah sama kita. Begitu jatah rezeki kita habis itu, awas lah guys. Jadi dulu jatah rezekimu entah guys, mati. Jadi nggak ada lah Bapak-Ibu sekalian, soro itu terus selamanya, nggak ada lah. Enak sugih selamanya itu juga nggak ada ya. Sugih sebelumnya nanti juga hartanya masih ada, kitanya nggak ada dipanggil oleh Allah. Selesai juga kan? Kita merasa kurang, gitu. Gak cukup, selesai juga kita dipanggil Allah, selesai juga.
Tapi sekali lagi sekalian, bagaimana kita menyikapi seluruh yang ada ini? Sekali lagi, agar apa? Agar kita menjadi orang baik, agar kita menjadi keluar sebagai pemenang. Syaratnya ini sudah tertulis, sudah ditulis. Mudah-mudahan Allah karuniakan kekuatan kepada kita. Mari kita bersama berdoa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.